Hai, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan bikin sama seperti video yang sebelumnya, sama-sama explore kuas-kuas dan juga tools yang ada di sini untuk bikin gambar ilustrasi rumah. Oke, langsung saja kita buka kanvas, bikin kanvas ya. Terus di sini saya akan pakai ukuran yang agak tinggi, 2800, 2500. Kayak gini. Jadi agak memanjang ke atas. Selanjutnya kita klik down dan di sini ada tulisannya create atau bikin. Selanjutnya adalah kita akan ambil referensi yang sudah saya download dengan cara klik dulu di area titik 3 ini, terus kita pilih import, terus kita pilih galeri, terus kita bisa klik gambar yang kita mau dan untuk dijadikan referensi. Yap. Jadi bisa diperbesar perkecil. Jadi bagian sketsanya saya akan sketsa tipis-tipis saja dan kita bakalan lebih fokus ke mewarnainya. Jadi teman-teman, di sini saya pakai kuas pensil dulu atau yang ini untuk bikin sketsanya. Nama kuasnya Coarse Pencil. Selanjutnya adalah kita akan perbaiki sisi rumahnya ini. Misalkan kan ini agak miring ya, kayak agak miring. Saya pengen putar dia agak sedikit ke arah sini, agak ke bawah. Jadi saya pilih menu layernya dulu, terus saya klik di bagian ini, yang tools. Lalu saya klik bagian edit dan pilih di sini basic. Kalau sudah, tinggal klik bagian pinggir sininya untuk atur rumahnya kayak gini, terus tinggal klik accept. Selanjutnya saya akan lock layer sketsanya, lalu saya akan bikin satu layer baru untuk warna dasar di bagian bawah dari layer sketsanya. Selanjutnya adalah saya akan pilih brush, yaitu watercolor atau cat air. Saya akan pakai brush mungkin chemical burn untuk bikin warna dasar dari rumahnya dulu. Oh ya, saya juga sebenarnya pengen coba teknik dari cat air yang asli, yaitu biasanya ada teknik yang namanya, pokoknya nanti kalian baca di sebelah sini ya. Nah, dia itu kita membuat bayangannya terlebih dahulu sebelum warna dasarnya. Jadi nanti pada saat pewarnaan itu, warna lain dari warna selain bayangannya itu nanti paling terakhir. Jadi mungkin proses pengerjaannya juga jadi jauh lebih cepat daripada pakai teknik yang biasa. Jadi mungkin saya akan mulai dulu dari bayangannya. Jadi di sini saya tadi pakai chemical burn dan saya akan pilih warna dari bayangannya dulu. Jadi di sini ada palette. Saya di sini kayaknya pakai biru yang ini ya, biru bawaan dari Infinite Painter-nya. Kemudian di sini kan tekstur kertasnya masih halus, jadi saya pengen bikin dia bertekstur. Jadi pilih di sebelah sini dan pilih centang bagian teksturnya. Terus di sini sudah kelihatan kayak gini. Dan saya sepertinya akan ubah untuk membuatnya lebih sedikit besar. Kayak gini, atau mungkin lebih besar lagi. Jadi ini dia hasil dari kita warnai duluan bayangannya. Selanjutnya adalah kita pilih layer bayangan tadi, terus blendingnya itu dari normal ini kita ubah ke multiply biar bisa diwarnai transparan bagian bawahnya. Kayak ini. Nanti ada tulisannya di sini multiply.
Kemudian di bagian atas ini kita pilih untuk tambah layer dan kita drag ke bawah atau digeser ke bawah. Selanjutnya kita bisa coba warnai. Jadi saya akan pakai warna biru ini, terus saya juga pakai warna orange untuk warna dari daun-daunnya. Jadi kayak musim gugur. Terus untuk bagian rumahnya itu saya akan pakai warna krem. Jadi oke, mari kita coba. Untuk kuas saya masih pakai kuas yang sama, yaitu chemical burn. Jadi di sini saya akan perbesar dulu kuasnya. Jadi saya akan blok dulu semua warnanya ya. Ngomong-ngomong, di sini saya masih pakai lagi pen tablet dari Wacom ya. Kemudian saya bikin layer baru lagi di atasnya untuk pakai warna biru yang gelap ini, tapi agak dinaikin warnanya kayak gini. Jadi warnanya itu ya udah kayak gini aja, maksudnya jangan terlalu rapih biar tekstur cat airnya itu masih kelihatan. Jadi karena warnanya kurang tebal, saya mau coba duplikat layernya dan dibikin seperti ini. Terus saya merge. Nah, selanjutnya adalah saya akan warnai lagi bagian rumahnya. Kayaknya saya akan pakai layer yang berbeda ya, yang paling bawah. Bikin lagi layer baru. Sekarang saya akan bikin warna dari semak-semaknya ya. Sekarang untuk warna pintu dan juga kusen jendelanya, saya akan coba pakai warna coklat. Di layer baru lagi ya. Untuk bagian atap ini saya warnai lagi bagian pinggir-pinggirnya ini dengan warna coklat. Tidak apa-apa walaupun keluar garis. Saya akan double duplikat lagi layer dari ini, terus di merge dan dikurangi lagi opacity-nya. Nah, terus warna-warna ini kayaknya saya akan multiply-kan semuanya. Yang warna ini semak sama bagian rumah ini saya multiply. Mungkin saya juga pengen coba eksperimen lagi ganti warnanya bayangan ini jadi kehijauan. Di sini ada fitur lock. Terus kita bisa pilih yang agak kehijauan, terus kita perbesar. Dan kita bisa coba mewarnai. Ini lebih bagus atau yang ini ya? Ini masih kebiruan, atau mungkin kita coba aja edit di tools, terus pilih color di sini dan pilih hue. Di sini ada tulisan hue. Nah, ini agak kehijauan. Ini kemerahan. Ini agak keunguan. Bagusan ini kayaknya deh. Mungkin ininya saya transparankan lagi. Terus bagian ini saya duplikat. Dan kurangi lagi opacity-nya. Terus sekarang untuk bagian rumput kita atau daun-daun ya, bisa pakai soft blossom. Di bagian ini saya akan perkecil kuasnya. Nah, jadinya lucu ya.
untuk bikin dia jadi jauh lebih cat air sekali, coba kita ubah bagian ini jadi normal dan pilih multiply. Coba kita ubah warna dari ini ke warna lain. Kita pakai pertama tadi dikunci dulu, terus pilih ini di unlock, terus kita cari kuas yang modenya flat, bukan cat air ya, atau di paint saja yang clay roller. Kalau multiply-nya diubah ke mode normal, kayak gini, terus kayaknya saya akan bikin layer baru lagi untuk bikin bayangan lagi dengan multiply, terus pakai warna biru lagi dan pakai watercolor yang saya penasaran dengan heavy wash, efek apa yang akan ditimbulkan. Dia cenderung lebih halus ya. Kalau light wash, langsung hilang. Tapi sebenarnya saya lebih suka chemical burn sih. Oke, jadi kita coba lagi ya, dipertebal bayangan-bayangannya. Kayak detail-detail bayangan biar lebih bagus saja. Untuk bagian lekukan-lekukan di bagian area rumah, terus sama bayangan di bagian bawahnya. Kan ceritanya cahayanya jatuh dari atas. Jadi otomatis bagian bawah sini jadi lebih gelap. Terus di bagian bawah rumahnya juga kan kelihatan kalau tertutup, jadi dia lebih gelap lagi. Bagian jendela juga. Jadi untuk bagian gentengnya dibikin kayak huruf kuku bawah. Biar tidak usah terlalu detail sih, tidak apa-apa ya. Kurang lebih kayak gini. Terus sekarang kita tambahin cipratan air. Yang ini tulisannya sprayers. Dan pakai yang flag yang ini. Terus kita paling atas bikin layer baru lagi. Terus kita pakai warna putih untuk bikin nah kayak gini. Jadi lebih estetik gitu. Nanti kita tambahin lagi detail-detail seperti bunga misalkan. Pakai pen, terus old inker, pena andalan kita. Jangan lupa untuk selalu save, karena aplikasi ini sering ngebug, jadi bisa saja gambar kalian itu terclose sendiri dan terandonya itu jauh sekali. Bisa saja terandonya itu sampai ke sketsa. Jadi usahakan ya selalu save. Selanjutnya kita coba bikin satu layer baru lagi untuk bikin bunga. Kita bisa mempersimpel dengan bikin lingkaran-lingkaran saja. Oh iya, di sini kelihatannya kayak lurus sekali ya, kayak gini. Jadi saya itu sudah ubah pengaturan kuasnya di sini, jadi smoothnya itu saya naikkan sampai ke 54%. Jadi lebih halus. Dan video itu saya sudah pernah buat di video yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita bikin satu layer lagi di atas sekali untuk bikin detail dari cat airnya.
bagian cahaya yang mengkilat ya di kaca, pantulan cahaya. Selanjutnya, saya akan coba gambar detail kucing yang duduk di atas genteng di bagian sini. Jadi gambar dulu kepala, kuping, terus mukanya. Jadi kucingnya warna putih saja. Biasanya kan warnanya itu warna hitam ya. Tapi kali ini pengen bikin kucing warna putih dulu. Kayaknya ini kegedean ya. Diperkecil, terus di bagian sini. Terus saya akan pakai biru yang ini untuk bikin bayangan. Terus saya akan pakai warna yang gelap untuk bikin matanya. Terus pakai warna orange untuk bagian pipinya. Terus kayaknya saya akan duplikat biar lebih kentara. Terus saya merge. Dan saya akan coba rapihkan lagi. Kurang lebih kayak gini. Oh ya, jangan lupa juga bikin bayangan kucingnya. Pakai watercolor lagi yang chemical burn. Kayaknya saya akan bikin satu lagi layer di atasnya layer kucing. Terus saya pilih multiply dan saya akan bikin bayangan kucingnya. Nah, kayaknya saya akan bikin juga kupu-kupu, tapi di layer kucing saja. Jadi saya akan pakai old inker lagi di sini. Terus untuk bikin kupu-kupunya. Dan kayaknya saya akan gambar kupu-kupu yang sangat-sangat besar untuk perspektif. Di sebelah sini juga kupu-kupu yang sangat-sangat besar. Nah, terus kayaknya saya mau coba lagi bikin daun-daunnya yang di belakang itu agak sedikit pudar, biar warnanya itu agak balance. Kalau ini kan kayak terlalu kuat ya. Jadi coba kita atur ke 82. Nah, ini agak mendingan warnanya. Ini sebelum, ini sesudah. Maksud saya ini sebelum. Dan ini sesudah. Pakai di 80 saja. Terus untuk percikannya ini kayaknya saya akan duplikat lagi. Dan di merge, jadi lebih kentara. Jadi ini dia hasilnya dari referensi yang ini. Jadi seperti ini. Jadi walaupun kita meniru, tapi hasilnya itu tidak benar-benar sama dengan referensi yang ada. Jadi kita bisa mengembangkan kreativitas kita lebih besar lagi, kayak gitu teman-teman. Oh ya, di sini juga kan misalkan ini dia warnanya kan orange ya, sudah terlanjur warna orange. Bagaimana caranya itu misalkan kalau kita pengen lihat versi warna lain dari dari daunnya. Jadi kalian bisa klik layer tadi, terus kalian cari layer dari daun-daun kalian, terus kalian klik kalau sudah, terus kalian pilih di bagian edit dan terus kalian pilih color seperti yang tadi dan pilih hue di sini. Dan kita bisa coba lihat dalam berbagai warna. Ini agak warna pink. Lucu juga ya kalau warna pink, kayak sakura. Saya mau coba lihat yang warna hijau. Versi warna hijau. Nah, ini dia versi warna hijaunya. Lucu juga ya. Tinggal kalian klik centang aja. Jadi berubah nih warnanya. Kayak gini. Tapi saya pengen yang ini saja. Biar beda dari video-video yang sebelumnya yang sering pakai warna hijau kan. Jangan lupa sering-sering di save ya. Oh ya, satu lagi ternyata.
untuk ekspor di sini ada PNG dan juga JPG. Jadi apa perbedaan PNG dan JPG itu? Jadi hasil PNG ini dia cenderung lebih tajam, terus filenya juga itu lebih besar. Jadi kemungkinan untuk diupload ke Instagram itu, jadi hasilnya itu bakalan lebih HD, resolusinya lebih tinggi. Sementara yang JPG ini dia bawanya dari PNG kayak gitu. Tapi saya akan upload pakai PNG, terus jangan lupa backgroundnya dicentang biar tidak transparan, terus tinggal klik export. Oke, jadi itu dia videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.